Halo guys, bersama saya Ilham Rianto dan hari ini aku akan bahas tentang 3 ciri mahasiswa calon pengangguran. Jadi kalau misalkan kalian adalah seorang mahasiswa dan kalian nggak mau nganggur nantinya, kalian harus nonton video ini sampai selesai. Karena aku yakin 3 hal yang akan aku bahas di sini, para HRD semuanya pasti akan setuju. Kalau misalkan nggak setuju, taruh di kolom komentar kenapa nggak setuju, karena ini sudah pasti yang dibutuhkan oleh seseorang yang mau ngelamar kerja nanti. Ya, jadi sudah saya tulis di sini. Poin pertama yaitu no value, yang kedua no development, yang ketiga lack problem solving. Oke, mari kita langsung bahas ke yang pertama, no value. Jadi kalian di sini tidak memiliki nilai jual sama sekali. Tidak memiliki nilai jual. Mahasiswa yang mau lulus nanti atau sekarang sudah jadi fresh graduate, tapi kalian tidak memiliki nilai jual, udah dipastikan akan susah cari pekerjaan. Nah, gimana sih caranya biar kita memiliki nilai jual itu? Maka kita harus punya nilai hard and soft skill. Nah, bagaimana sih kita harus tahu apa hard skill atau soft skill yang kita butuhkan? Yang pertama, kalau misalkan soft skill, ini biasanya ditemukan, kita bisa pelajari sendiri. Soft skill lebih seperti nilai sosial yang kita bisa berikan ke dalam perusahaan itu. Biasanya, kalau misalkan kalian seorang mahasiswa, kalian akan mendapatkan soft skill saat kalian berorganisasi. Makanya ada banyak orang yang menyarankan, kalau misalkan kalian seorang mahasiswa, kalian harus aktif. Karena dalam aktivitas kalian selama menjadi mahasiswa, kalian akan terbangun soft skill itu sendiri. Nah, lalu hard skill. Bagaimana kita bisa menemukan hard skill yang sesuai dengan yang kita butuhkan berdasarkan jurusan kita? Sebenarnya caranya seperti ini. Kalian cari jurusan kalian, itu lulusannya akan jadi apa? Apa lowongan pekerjaan yang akan kalian dapatkan, yang akan kalian cari sebagai lulusan dari jurusan kalian? Kalian bisa tanya ke alumni, kalian bisa tanya ke dosen, atau bahkan searching aja di internet. Misalkan lulusan ilmu komunikasi akan bekerja seperti apa, pasti di Google akan ada. Jadi kalian cari lowongan pekerjaan berdasarkan jurusan kalian. Nah, di situ pasti akan ada tulisan kualifikasi. Kualifikasi apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama, pasti yang akan dicari adalah minimal 1 atau 2 tahun pengalaman pekerjaan. Padahal gimana ya kalau kita bisa memiliki pengalaman pekerjaan? Kalau misalkan semua lowongan itu 1 atau 2 tahun pengalaman kerja, ya kan? Nah, itulah dimana kalian bisa mempelajari hard skill itu. Kalian bisa tanya ke YouTube, banyak kursus yang kalian bisa pelajari di internet. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Gratis banyak banget kalian bisa cari. Kalau misalkan kayak saya sendiri, saya dulu ikut kelas dari Google, Fundamentals of Digital Marketing, terus dulu sempat dapat kelas prakerja, itu aku ikut dari Skill Academy. Nah, di situ setelah kalian mengetahui skill yang kalian butuhkan itu, maka kalian pelajari dan kalian harus praktekkan. Biasanya praktekannya bagaimana kalian bikin mock up project gitu. Jadi project yang tidak berbayar tapi seolah-olah kalian dibayar untuk memproduksi project itu. Nah, itu adalah salah satu cara untuk menentukan apa hard skill yang kita butuhkan sesuai dengan jurusan kita. Jadi yang pertama itu no value. Kalau misalkan kalian tidak memiliki value sama sekali, dipastikan akan susah dapat kerja. Yang kedua adalah no development. Ini saling berkaitan ya. Jadi yang kedua no development, teori tanpa praktek. Kuliah adalah tempatnya teori. Kebanyakan kampus di Indonesia mengajarkan teori tanpa praktek. Jadi teori panjang lebar, tapi kalian nggak praktek sama sekali. Maka itu sama saja kalian tidak menerapkan hal itu sesuai dengan kebutuhan industri. Kamu bisa nggak untuk praktek secara langsung? Kalau misalnya kalian nggak bisa dan kalian tidak mau mempelajari untuk melakukan praktek itu, ya percuma gitu loh. Percuma IPK 4 kalau misalkan IPK 4 ini hanya sebatas teori aja gitu loh. Kecuali memang kalau kalian tujuannya adalah menjadi seorang dosen atau peneliti. Bahkan menurut saya dosen saat ini pun harus bisa praktek juga. Apa gunanya gitu loh kalau misalkan jadi dosen, tapi kalian tidak bisa mempraktekkan ilmu yang kalian miliki itu untuk diajarkan kepada mahasiswa kalian nanti. Jadi kalian harus bisa mempraktekkan teori yang dipelajari selama kuliah. Nah, ini berkaitan dengan malas belajar hal baru. Karena misalkan kalian udah
Karena teori kan udah pasti harus dipelajari ya untuk mendapatkan IPK terbaik. Lalu itu semua mendapatkan IPK terbaik dengan adanya ujian, praktek tulis, dan kalian menghafal, dan kalian harus menulis jawaban. Itu semua adalah teori dan tidak ada prakteknya, sedikit atau minim praktek. Malah makanya dari teori itu kita harus praktek, dan kita tidak boleh malas mempelajari itu. Kita tidak boleh malas untuk mempelajari hal-hal yang dibutuhkan dalam industri. Kita harus mau belajar hard skill yang dibutuhkan. Jadi hard skill ini adalah praktek dari teori yang dipelajari. Gitu. Jadi hard skill adalah praktek dari teori yang dipelajari selama kuliah. Dan ini semua tidak akan bisa terjadi kalau misalkan kalian adalah pribadi yang malas belajar. Oke, itu tadi. Jadi yang poin kedua adalah kalau misalkan tidak ada perkembangan atas diri kalian, hanya sebatas teori aja ya, kalian juga pasti akan susah mendapatkan pekerjaan. Oke, yang terakhir adalah lack problem solving. Jadi kalian memiliki kemampuan problem solving yang sangat buruk. Nah, terkadang hal-hal yang sangat simple yang memang nggak perlu untuk ditanyakan ke orang itu ditanyakan gitu loh. Kecuali memang hal-hal yang agak ribet, hal-hal yang agak teknis, mungkin itu bisa ditanyakan kepada senior gitu misalkan. Tapi kalau misalkan hal-hal simple, misalkan cara melakukan penjumlahan di Excel gitu, itu sangat mudah dan bisa kalian cari di Google, di YouTube gitu loh. Untuk hal-hal yang simple, nggak usah sedikit-sedikit tanya, maka kalian tidak akan belajar. Kalian lack problem solving gitu. Pasti akan susah untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi tidak bisa cari solusi. Inilah salah satu pentingnya kenapa berorganisasi ini juga penting, karena di dalam berorganisasi selama kalian kuliah, kalian akan menemukan banyak problem. Problem dalam menangani acara kalian, problem dalam menangani organisasi kalian, problem dalam menangani anggota organisasi yang tidak bekerja, misalkan yang nggak ngapa-ngapain gitu, misalkan problem saat menghadapi keadaan yang menyulut emosi, misalkan kalian bertemu dengan stakeholder gitu, bagaimana kalian bisa berkomunikasi, bagaimana problem solving kalian itu dalam menghadapi semua masalah. Itu yang akan dicari para HRD. Untuk kalian yang memiliki kemampuan problem solving yang baik, dipastikan kalian akan jadi pertimbangan para HRD. Oke, jadi itu tadi, harus bisa cari solusi. Ya harus bisa cari solusi, itulah kenapa kita harus cari pekerjaan sesuai dengan kemampuan kita. Itulah kenapa pentingnya value dulu kita itu apa, yang kita harus bisa develop. Nah, di situ setelah kita sudah memiliki value itu dan kita mengembangkan value itu, maka pada akhirnya kita akan memiliki kemampuan problem solving yang baik. Karena kalian sudah memiliki wawasan dan skill yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah tindakan problem solving gitu. Makanya problem solving ini akan mudah untuk kita temukan. Kita akan mudah mencarikan solusi saat kita skillnya sudah mumpuni dan kita adalah pribadi yang mau terus untuk berkembang. Jadi, misalkan kalian nggak memiliki project untuk dikerjakan, misalkan kalian sudah kerja di suatu tempat, kalian bingung mau ngapain. But there's many choices untuk bisa develop skill baru, untuk belajar hal baru, dengan mengikuti kelas gratis ataupun berbayar. Jadi mungkin ini 3 poin yang sangat penting sebagai seorang mahasiswa yang ingin kerja di industri nantinya. Kalian pertama harus memiliki value yang bisa kalian jual itu adalah berdasarkan hard skill sama soft skill yang kalian miliki. Lalu setelah kalian memiliki value itu, kalian harus bisa mengembangkan value kalian itu, kalian harus mau belajar terus, kalian tidak boleh merasa sombong, tidak boleh merasa bahwa kalian sudah mengetahui semuanya, kalian harus mau untuk terus develop, dan terakhir, dengan semua yang kalian pelajari dalam meningkatkan value dan mengembangkan diri, kalian pasti akan menemukan cara-cara untuk melakukan sebuah tindakan problem solving atau menyelesaikan masalah yang dibutuhkan berdasarkan kemampuan dan keterampilan yang kalian miliki. Nah, inilah kenapa 3 ciri ini sangat penting, dan misalkan kalian sudah memenuhi ketiga poin ini, maka dipastikan kalian pasti akan mudah dapatkan pekerjaan dan nggak akan susah-susah, nggak akan lama-lama nganggur.
Oke, mungkin itu aja untuk kelas papan putih kali ini dalam membahas 3 ciri calon mahasiswa pengangguran. Kira-kira untuk next kelas papan putih, enaknya bahas apa ya? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa like and subscribe. Yang pasti aku akan bikin banyak konten kayak gini karena ini konten bermanfaat dan aku juga suka untuk melakukan proses sharing kayak gini. Dan ya, semoga bisa digunakan untuk sebagaimana mestinya. Oke, itu aja. Goodbye and keep learning.